Halo semuanya, balik lagi di Review After Rest. Kali ini langsung aja ada 3 topik yang bakal kita bahas. Yang pertama yaitu ada pengakuan dari tim VR46 Racing Team ya, yang mengincar Pedro Acosta. Kemudian di topik kedua nanti kita akan bahas soal pernyataannya Pecco Bagnaia yang mengakui kesalahannya di MotoGP 2025. Dan yang ketiga, ini Toprak Razgatlioglu ya, menantang Marc Marquez untuk musim MotoGP 2027. Gimana ceritanya? Kita bahas satu-satu. Topik yang pertama, ini ada pengakuan dari tim manajer VR46 yaitu Pablo Nieto yang bilang mana ada sih yang tim nggak mau merekrut Pedro Acosta. Nah, untuk VR46 sih tentunya bakal seneng banget kalau misalkan Pedro Acosta bisa join ke timnya. Dan menurut dari Pablo Nieto, ini bilang bakal seneng banget dan membuka diri ya untuk Pedro Acosta. Tapi untuk saat ini, di musim 2025 dan juga 2026, VR46 ini mengakui bahwa menghargai kontrak Pedro Acosta dengan KTM ya, yang baru akan berakhir pada 2026 nanti. Sementara untuk Pablo Nieto, ini menjawab bahwa tentunya adalah menjadi mimpi ataupun tujuan dari VR46 untuk merekrut Pedro Acosta gitu ya. Dan tapi dia juga bilang nggak ada yang tahu nantinya apakah bakalan terjadi ke depannya. Apakah nanti memang terbuka gitu ya Pedro Acosta untuk join ke VR46 atau seperti apa. Tapi pada intinya Pablo Nieto tuh bilang VR46 itu terbuka untuk Pedro Acosta dan juga para pembalap yang cepat. Sementara kalau kita lihat sejarahnya, pembicaraan dan juga negosiasi antara VR46 dan juga Pedro Acosta ini memang sudah terjalin ya, dan juga sudah terjadi pada musim 2025 kemarin. Tapi balik lagi karena keduanya ini menghormati dari kontrak KTM gitu ya, kemudian juga ada wanti-wanti dari Dorna gitu, ketika para pembalap yang nggak punya komitmen gitu ya terhadap salah satu pabrikan kontraknya gitu ya di tahun 2026 itu bakal didiskualifikasi. Makanya akhirnya Pedro Acosta memilih untuk lebih bertahan dulu nih di KTM di 2026. Dan kalau kita lihat ya, hubungan antara Pedro Acosta dan juga Valentino Rossi itu juga cukup baik dan cukup dekat karena waktu kemarin Pedro Acosta juga sempat diundang gitu ya ke acaranya Valentino Rossi di 100 km Championi gitu ataupun 100 km Championi di Tafulia Italia waktu kemarin. Apakah mungkin ini juga menjadi sebuah kode gitu ya dari Pedro Acosta bakal join ke VR46 di MotoGP 2027? Nanti kita lihat aja. Karena ini pun menurut dari Marc Marquez ya, bursa pembalap 2027 di musim 2026 adalah bursa pembalap yang paling sulit ya. Karena memang ada beberapa faktornya kayak regulasi MotoGP yang memang berubah dan hampir semuanya ini para pembalap sudah punya berakhir kontrak ya di tahun 2026. Jadi bakal harus diperbaharui di 2027. Hanya ada satu pembalap aja yang memang sudah memastikan kontraknya di MotoGP 2027 bersama dengan Gresini yaitu Alex Marquez. Kalau menurut kalian gimana prediksinya ya? Apakah nantinya Pedro Acosta bakalan benar-benar join di VR46 di MotoGP 2027? Komentar di bawah ya. Oke, lanjut kita ke topik kedua. Ini kemarin kan ada launching Panigale Vivo replikanya Marc Marquez ya. Dan di sini para pembalap Ducati kayak Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Fermin Aldeguer, kemudian juga Alex Marquez dan para pembalap Ducati lainnya itu hadir di acaranya Ducati. Nah, Pecco ini juga nggak luput dari cecaran pertanyaan media. Pertanyaan yang paling menohok adalah apa kesalahan yang lo sadari sepanjang musim 2025 ini gitu. Nah, Pecco ini menjawab bahwa kesalahan yang ia buat adalah ketika memulai dengan ide bahwa potensi dirinya itu dengan menggunakan GP24 dan mencoba membawa sensasi berkendara gitu ya, gaya balapnya di GP24 pada motor GP25 yang ternyata sensasi itu sama sekali nggak datang sampai akhir musim gitu ya. Di Valencia itu pun juga dia nggak bisa merasakan sensasi ataupun feeling pada motor GP25-nya. Hanya ada satu di mana seri ya, di mana MotoGP Jepang gitu ya, yang dia merasakan benar-benar feelingnya nih di GP25 gitu. Dan ini pun memang diakui sama Pecco. Pecco juga bilang meski begitu dia dan timnya tuh udah mencoba segala cara menemukan solusi supaya dia bisa balik lagi nih feelingnya. Tapi
ya pada akhirnya kan nggak bisa juga gitu. Dan yang menjadi pembelajaran di tahun 2025 ini menurut dari Peko adalah penting untuk mencoba bekerja lebih baik lagi di tengah-tengah kesulitan untuk mengidentifikasi masalah utamanya. Nah, kemarin ini Peko juga menanggapi pernyataan dari Marc Marquez ya. Kan Marc Marquez itu di acara ini dia juga bilang bahwa happy rider is fast rider. Jadi pembalap yang happy itu adalah pembalap yang cepat. Nah, ini juga ditanggapi sama Peko Bagnaia. Tentu aja dia setuju dengan pernyataan dari Marc Marquez ini, tapi dia bilang ya mau gimana kalau misalkan di sepanjang musim 2025 itu Peko Bagnaia sendiri nggak comfortable gitu ya, nggak nyaman sama motornya dan juga motornya susah dikendaliin, terutama untuk di GP25. Jadi kecepatan itu juga mau gimana datangnya gitu, mana dari Peko. Nah, jadi yang selama ini Peko lakuin ya sepanjang dari winter test gitu, alias juga di liburan winter ini gitu, Peko bilangnya dia latihan gym selama 2 jam setiap harinya dan dia juga nonton balapan lagi nih, terutama untuk balapan-balapan yang dia payah banget, dia kacau banget dan juga apes. Ini juga untuk mengevaluasi dan juga mencari solusi gitu ya untuk di tahun 2026. Nah, untuk motor 2026 ini Peko bilang pada setelah dia tes ya di Valencia kemarin untuk GP26 ini respons dari Peko positif. Ada beberapa parts yang memang lebih oke ya dibandingin dengan parts di tahun 2025 alias di GP25-nya. Dan menurut Peko, ini base awal dari GP26 udah oke banget. Tapi memang ada beberapa part-parts yang memang harus dilakuin lagi ya, atau dikerjain lagi gitu untuk PR dari Ducati. Dan nantinya di tes Thailand dan juga di tes Sepang di 2026 ini akan menjadi penentu dari motor GP26-nya. Ya, moga kita doain aja ya, supaya Peko Bagnaia di musim 2026 bakal lebih oke lagi, lebih kompetitif lagi, dan juga lebih beruntung lagi nantinya. Oke, kita ke topik terakhir. Ini ada pernyataan dari Toprak Razgatlioglu sebagai rookie MotoGP 2026. Dan kemarin dia diwawancarai oleh media Spanyol Marca tentang ekspektasi dan juga visi kedepannya dari Toprak. Dan Toprak ini juga sempat menyinggung nama Marc Marquez. Nah, dalam wawancaranya ini, Toprak menyadari bahwa di tahun pertama di MotoGP 2026 nanti, ini dia bakal kesulitan untuk mengendalikan motornya ya, yang memang beda total dari motor yang ia gunain di Superbike, terutama pada masalah motor, kemudian juga ban, sampai dengan gaya balapnya. Namun, menurut Toprak, ini Yamaha bisa bakal lebih baik dan juga lebih kuat lagi di tahun 2027. Bahkan Toprak yakin kesuksesan dari Yamaha itu bakal datang di tahun 2027. Nah, soal Marc Marquez ya, ini Toprak juga menilai bahwa Marc Marquez sebagai pembalap legenda yang punya talenta alias bakat yang luar biasa. Toprak juga menyoroti bagaimana ya comeback-nya Marc Marquez di tahun 2025 ini setelah yang dialami oleh Marc Marquez gitu ya, cedera parah dan juga nggak bisa kompetitif gitu. Dan ini Toprak berharapnya nantinya dia bisa menantang Marc Marquez duel di beberapa balapan MotoGP nantinya. Dan target besarnya itu di MotoGP 2027 ketika nantinya Toprak bisa benar-benar mengalahkan Marc Marquez. Kira-kira bisa nggak ya Toprak mengalahkan Marc Marquez? Nanti kita lihat aja. Nah, untuk Fabio Quartararo, menurut dari Toprak, ini bukan menjadi tujuannya ya untuk bisa mengalahkan Fabio Quartararo. Dan Toprak memang lebih pengen enjoy dulu di MotoGP untuk di tahun pertamanya, dan kemudian nanti tujuan besarnya mengalahkan Marc Marquez di MotoGP 2027. Dan kemudian ditanya apakah dia bakalan melakukan wheelie ataupun stoppie yang khas dari Toprak gitu ya di MotoGP. Nah, Toprak ini bilangnya lihat dulu nanti hasilnya. Kalau misalkan di nanti saat balapan hasilnya cuma berada di posisi 15 gitu ya, finish di 15, itu kayaknya nggak oke deh ya, nggak bagus gitu untuk melakukan aksi wheelie ataupun stoppie. Tapi kalau misalkan nanti dapat podium gitu ya, ini kayaknya bakal kita lihat lagi nih aksi Toprak soal bagaimana aksinya di wheelie dan juga stoppie-nya. Kan kita tahu ya, stoppie-nya Toprak itu khas banget di World Superbike. Oke, good luck buat Toprak nanti di MotoGP 2026 dan juga
good luck kalau misalkan memang mau mengalahkan Marc Marquez di tahun 2027. Tapi kalau secara relationship gitu ya, atau hubungannya antara Marc Marquez dan juga Toprak itu baik ya, nggak ada permasalahan, nggak ada clash gitu. Karena waktu kemarin pun kita lihat sendiri, Toprak sama Marc Marquez itu bercanda dan juga sempat dinner ya, makan malam bareng di acaranya FIM. Oke, segitu dulu untuk review kali ini teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan juga komen di bawah. Bye-bye!